ya kan? Karena sering kita lihat berseliweran di media sosial. Iya. Bupati tidak bisa menjalankan programnya segala macamnya. Kalau kita bicara RPJMD Oh, 2001 sampai 2026, jalan mulus satu periode. Satu periode itu 5 tahun. 5 Pak. tahun. Bawa rumah tapi sampai ambulan, sampai alat berat Sudah terrealisasi semua? Sudah terrealisasi. Dalam 2 tahun? Dalam 2 tahun, pas kita ngobrol pada sore ini, 2 tahun 1 hari. 2 tahun 1 hari? Harusnya ini diselesaikan nanti 2026 harusnya. Supaya kita lebih konsentrasi, kita minum dulu. Oh siap, wah mantap ini. Ionia. Ionia. Coba, ini Ionia. produknya Lubuk Linggau. Oh. Ya, kalau jargonnya tuh Kak, ini baru benar-benar air. Ini benar-benar ayo. Nah, itu. Jadi biar kita lebih fokus, lebih segar, kita minum dulu. Siap. Minum. Coba minum ini guys, khasiatnya insya Allah sehat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Cuek hebat mulai. Ya, perencanaan tanpa pembangunan adalah omong kosong, dan pembangunan tanpa perencanaan sama saja dengan omong kosong. Ya, hari ini saya akan berbincang dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musirawas, Bapak KGS Effendi Peri. Ya, selamat datang di podcast Mas Bro. Ya, jadi teman-teman semuanya, hari ini kita tentu akan berbicara tentang perencanaan dan juga pastinya akan berakhir dengan eksekusi. Percuma banyak perencanaan tapi tidak ada eksekusi kan? Iya. Karena sama saja dengan omong kosong. Nah, saya langsung aja nih. Jadi di 2023 ini, kepemimpinan Bupati Musirawas, Ibu Hajarana Mahmud, dan Wakil Bupati Musirawas, Ibu Haja Swarti, itu masuk ke tahun kedua. Iya. Ya, sudah lewat 2 tahun. Nah, dari 2 tahun perjalanan ini, kedua-duanya ini punya janji politik yang dirumuskan dalam 9 program ya, Mas Bro ya. Iya. Nah, bagaimana perencanaan dari perwujudan 9 program ini dan bagaimana realisasi dari 9 program ini sekarang? Kita pengen tahu dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin perkenalan, kami Kepala Bapeda Kabupaten Musirawas dipercaya Ibu Bupati Bu Hajarana Mahmud pada tanggal 25 November 2021 atas hasil lelang kami dilantik oleh beliau. Hitungan kami kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan menjabat selaku Kepala Bapeda Kabupaten Musirawas. Jadi kalau kita bicara perencanaan, pasti kita bicara data. Perencanaan yang baik, tapi kalau datanya kurang, maka kata orang itu pasti outputnya, hasilnya kurang maksimal. Betul. Jadi kita bicara data. Alhamdulillah, Ibu Hajarana Mahmud, Bupati Musirawas bersama Ibu Swarti, realnya baru bisa melaksanakan tugas selaku Bupati dan Wakil Bupati. Beliau dilantikkan 26 Februari 2021. Ya. Pada saat itu anggaran sudah ketok palu. Berarti anggaran ke bupati sebelumnya nih? Ya, artinya bupati sebelumnya. Beliau terkunci, bahasa sayanya, bahasa kami orang Bapedanya. Jadi beliau tidak bisa melaksanakan program-program yang beliau janjikan. Visinya Musirawas mantap, ada 4 misi dan 9 program. Nah, strategi apa yang harus dilakukan oleh Bupati? Beliau memerintahkan Bapeda, saya selaku Kepala Bapeda, melihat program-program itu kita melihat ada peluang. Peluang perencanaannya pada saat di anggaran perubahan di 2021, maka itu baru bisa kita laksanakan janji-janji beliau di 9 program itu. Itu langkah pertama yang harus kita ambil. Tapi pertama setelah kita tahu tanggal berapa, bulan berapa anggaran perubahan, kita baru mengecek data. Berapa jumlah desa, berapa jumlah kelurahan, berapa jumlah kecamatan. Nah, maka setelah hasil itu dari program, contoh nih, jumlah misalnya rumah tahfiz Quran, ini contoh. Janji beliau rumah tahfiz Quran misalnya sampai didirikan sampai di desa-desa dan kelurahan. Betul. Nah, kita akan cek dulu, akan koordinasi, maka
tim yang mengecek atau turun ke lapangan itu namanya bagian kesra untuk mengecek. Kemudian ada lagi namanya pakaian gratis, perlengkapan gratis, sepatu, baju, tas dan sebagainya. Ini yang siapa yang mengecek atau mengumpulkan data? Dinas Pendidikan dan seterusnya program-program yang lain itu. Nah, kayaknya hari ini saya bertanya dengan orang yang tepat ya, Mas Bro ya. Siap. Saya mau tanya dulu, Musirawas itu punya luasan berapa? Kabupaten Musirawas kalau sebelum mekar itu lebih luas daripada Provinsi Bengkulu. Kalau sebelum pemekaran? Sebelum pemekaran Muratara, ya. Sebelum pemekaran Lubuk Linggau dan Muratara. Nah, sekarang semenjak jadi pemekaran, luas Kabupaten Musirawas itu berkurang menjadi kurang lebih 6.600 hektaran. Luasnya. 600 hektar. 6.600 sekian hektar. Dengan jumlah desa? Jumlah desa kita ada 186 desa, 13 kelurahan, 14 kecamatan. Jumlah penduduk kita kurang lebih ada 400 ribuan. Itu terdiri laki-laki dan perempuan dan seimbang hampir. Nah, dengan luasan 6.600 hektar, dengan 186 desa dan 13 kelurahan, 14 kecamatan, APBD Musirawas dalam 1 tahun itu berapa? Pada saat beliau masuk, APBD yang saya bilang tadi kan sudah terkunci. Anggarannya mengangkat hanya di angka 1,6 atau 1,6 T. 1,6 T. Iya, pada saat 2021. Nah, pada saat 2022 angkanya lumayan ada kenaikan di angka hampir 1,7 T. 2022 dan 2023 di angka 1,7 T. Berarti ada peningkatan dari 1,6 di awal masuk ya? Iya. Walaupun di awal masuk ini Ibu Bupati ini tidak menyusun ya, tidak ikut dalam penyusunan anggaran kan? 2021 tidak menyusun. Iya, karena di Februari beliau ini dilantik kan? Iya, benar. Biasanya APBD itu diketok palu atau disahkan di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Di bulan November 2020. Ya. Itu sudah ketok palu untuk RKPD 2021. 2021. Iya, gitu. Tapi setahu saya di 2021 Bupati ini sudah mulai merealisasikan janjinya sebenarnya ya. Alhamdulillah. Saya kasih contoh, beliau sudah meluncing bantuan pondok pesantren, rumah tahfiz Quran. Nah, inilah strategi yang kita lakukan. Nanti kita laksanakan di anggaran perubahan. Nah, jadi anggaran-anggaran yang ada sekarang, mana yang tidak relevan dengan visi Bupati Musirawas Mantap, Maju, Mandiri dan Bermartabat. Yang ada 4 misi dan 9 program itu kita sesuaikan kembali, dan itu diatur oleh regulasi, oleh aturan. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, ya bukan menjawab pertanyaan dan menjawab keraguan-raguan, terutama mungkin orang-orang yang atau pihak-pihak yang kontra dengan Bupati, pasti ada itu, ya kan? Karena sering kita lihat berseliweran di media sosial. Bupati tidak bisa menjalankan programnya segala macamnya. Sekarang saya mau checklist dulu. Silakan. Dari 9 program. Program santunan kematian sudah terrealisasi apa belum? Alhamdulillah, program dari 9 program tersebut, santunan kematian ini yang sangat signifikan. Pada saat beliau masuk 2021, alhamdulillah kita sudah mengucurkan dana pada saat di anggaran perubahan ya Pak. Dan pada saat anggaran perubahan, total orang yang meninggal pas era COVID itu kurang lebih ada 1.987 orang. Artinya kalau kita kalikan 3 juta, jadi total dana yang dikeluarkan tahun 2021 itu sebesar 6.697.400.000 rupiah. Itu 2021. 2021. Ya. Kemudian dilanjutkan pada saat 2022. COVID semakin meningkat. Betul. Mungkin kita anggarkan lagi oleh Ibu Bupati melalui tim TABD dan di ACC ketok palu oleh Dewan. Masyarakat Musirawas meninggal dunia tahun 2022 itu jumlah yang meninggal berdasarkan data yang kita dapat itu 2.300 orang. Kalau 2.300 orang kita kalikan 3 juta, memerlukan dana 7.400.000.000
400.161.990 rupiah. Lengkap ya. Ya, jadi ini ya. Nah, tapi kalau 2023 kita belum berasumsi, ini baru jalan 2 bulan. Ya. Berarti datanya memang lengkap ya. Kita bicara by data hari ini ya. Nah, kita bicara by data. Katanya-katanya ya. Tidak, jadi artinya kata gini. 2021 kita sudah mengucurkan dana kurang lebih hampir 14 miliar untuk santunan kematian. Bayangkan Pak Brades, hasil kami turun ke lapangan, ya kita tidak betapa kalau orang meninggal dunia, khususnya di Kabupaten Musirawas itu, ada Nyatu, ada 2, ada Nigo, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Bagaimana mereka? Dengan adanya program Ibu Bupati Bu Aja Ratna Pamut ini, harapan mereka tuh luar biasa. Jadi minimal mereka sudah bisa ngutang, minjem. Itu yang paling standarnya. Nah itu, jadi betapa program ini nanti ini ada relevan nanti dengan angka kemiskinan, nanti bisa dengan angka harapan hidup. Nanti bisa saya jelaskan kalau memang perlu dijelaskan. Akan saya jelaskan. Berarti memang dengan adanya program ini bisa dimaknai bahwa pemerintah Kabupaten Musirawas itu hadir pada saat masyarakat itu mendapat musibah. Pada saat masyarakat musibah pun mereka hadir dengan program santunan kematian. Ya. Dan itu memang sangat dirasakan oleh masyarakat ya manfaatnya ya. Alhamdulillah. Bisa nanti dibuktikan turun aja. Bisa Pak Parades pertama kawan media bisa ngecek apa pendapat mereka ya. Kalau kita bicara hanya data tanpa fakta ya nanti kita katanya pencitraan. Tapi sudah dibuktikan lah nanti di lapangan. Program-program yang pro rakyat yang dilakukan oleh Ibu Ratna ini luar biasa. Tadi di tahun pertama 1.187 orang. 1.100 ya. Tahun kedua 2.300. Artinya sudah 3.000 lebih ya. Hampir 4.000-an. Hampir 4.000 ya. Hampir 4.200 orang. 2.400 orang. 4.000 dari tahun 2021 ke tahun 2002. Kan tahun 2021 1.987 orang. Ditambah 2.300 orang 2022. Jadi itu 3.000. 900 ditambah 987 orang ditambah 300 orang itu kan sudah 1.000 sekian. Jadi 4.000 lebih. 4.200-an. 4.200-an orang yang sudah menerima santunan manfaat santunan kematian yang 9 program Bupati Musirawas sama Ibu Wakil Bupati Musirawas. Santunan kematian ternyata terrealisasi ya. 4.200 itu selama 2 tahun itu, 2021 sampai dengan 2022. Kemudian rumah tahfiz. Bagaimana dengan realisasi rumah tahfiz? Pada tahun pertama rumah tahfiz didirikan baru 8 desa. 8 desa. Ya, 8 desa rumah tahfiz Quran dengan dana satu rumah tahfiz Quran itu 75 juta. 75 juta. Jadi kalau kita kalikan 8 desa dikalikan 75 juta, berapa uangnya? Kurang lebih uangnya 809 juta rupiah 2021. Kemudian terjadi peningkatan di 2022. Baru Bupati bisa berperan sangat aktif Bu Aja Ratna Mahmud. Beliau anggarkan melalui bagian Kesra, tim turun ke desa-desa 42 desa rumah tahfiz Quran. Jadi 42 dikalikan 75 juta, kurang lebih dananya 4 miliar 880 juta. 4 miliar 880 juta. Jadi di tahun kedua ya? Itu di tahun kedua, 2021, 2022. Jadi total baru 2 tahun itu sudah mengucurkan dana yang sangat signifikan untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Saya gambarkan Pak Brades. Tidak melulu fisik yang Ibu Bupati bangun. Dengan adanya Al-Quran, insya Allah suatu negeri itu janji Allah akan barokah. Bayangin lah ya. Pada saat setelah pulang sekolah, sore-sore, jam 4 sore sampai Isya, mereka menghafal Al-Quran. Bagaimana nanti Musirawas? Bergemanya Al-Quran. Bagaimana barokahnya nanti akan dilaksanakan. Itu bagian mungkin pendidikan moral juga ya. Moral, akhlak, ya di sana. Karena saya setahun yang lalu pernah podcast juga dengan Bupati, bahwa katanya percuma kita anak-anak kita di Musirawas ini pinter-pinter semua, tapi kalau tidak ada akhlak. Mungkin ini yang dimaksud beliau bahwa dengan adanya rumah tahfiz ini, SDM Musirawas atau anak-anak Musirawas itu selain pinter, cerdas, dia juga mempunyai akhlak yang mulia. Tapi ingin saya tambahkan sedikit. Jangan salah penafsiran
mendirikan rumah tahfiz Quran itu bukan mendirikan bangunan, tapi mendirikan sumber daya manusia. Bayangin saja sekarang sudah ada total sampai 2023 ini, kata Ibu Bupati itu total data yang kita terima 86 rumah tahfiz Quran. Di sana bukan untuk membangun, tapi satu, untuk peningkatan sumber daya manusianya. Satu, gajinya, beli Al-Qur'annya, likarnya, sewa rumahnya, bayar listriknya, bayar PAM atau membuat sumurnya. Nah itu yang dilaksanakan Ibu Bupati Musirawas. Alhamdulillah sekarang hasil outputnya kita bisa lihat Pak Brades. Bisa kita lihat pada saat MTQ. Nah saya bilang, saya selaraskan dengan data ya. Oke. Pada saat sebelum kepemimpinan Ibu Hajarana mau menjadi Bupati Musirawas, data, saya sampaikan data dulu, tahun 2021, MTQ Kabupaten Musirawas kita alhamdulillah ada di peringkat 15 besar dari 17 kabupaten kota. Pada saat beliau masuk di akhir tahun memasuki 2022, alhamdulillah targetnya menjadi hasil MTQ-nya menjadi masuk 10 besar tingkat provinsi. 3 besar? 10 besar. 10 besar itu. 2021 ke belakang itu 15 besar dari 17 kabupaten kota. Di tahun 2021 menuju 2022 masuk 10 besar dari 17 kabupaten kota, dan 2022 menjelang 2023 ini kita menjadi 3 besar. Peringkat 3. Dari mana bisa melejit seperti ini? Itu tadi guru-guru tahfiz Qur'annya ini kan tahfiz Qur'an menghafal, Pak, bukannya baca ikor alif, bata, bukan. Dan misalnya contoh surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah ini dihafal sampai sekarang hasilnya ada di beberapa desa sudah sampai 30 juz dan bisa dibuktikan dengan fakta. Bisa kita buktikan. Anak-anak itu sekarang 30 juz. Ya, sekarang kalau zaman dulu kala untuk mencari ikut 10 juz, 1 juz, kita berputar di MLM ini. Sekarang kita bisa ekspor, kata orang itu. Bisa ikut Kota Linggau. Kalau Muratara mau terima Muratara bisa pakai. Nah, ini bentuk artinya selaras antara data perencanaan dengan prestasi yang kita lakukan, dan kita doakan mudah-mudahan di 2023 bisa bertahan. Itu rumah tahfiz. Kemudian selain rumah tahfiz ada bantuan pondok pesantren. Ya. Bagaimana terrealisasi? Alhamdulillah, kalau kita bicara pondok pesantren ini ada 2 skema. Kalau skema ada 3 skema. Kalau skemanya di bawah 100 juta atau di bawah 200 juta itu bisa ditangani bagian kesra. Tapi kalau dia sudah di angka 200 juta ke atas itu tidak boleh lagi aturan. Itu harus yang melaksanakannya itu namanya PU Cipta Karya. Jadi total kurang lebih di 2 tahun terakhir ini kucuran dananya sudah di angka hampir 4 sampai 5 miliar. Total untuk bantuan pondok pesantren ya. Untuk bantuan pondok pesantren, untuk bantuan pondok pesantren, alhamdulillah. Artinya dari 3 tadi sudah terrealisasi. Ya. Kemudian masih ada lagi program sekolah gratis dan bantuan seragam gratis. Bagaimana sekarang realisasinya itu? Alhamdulillah sekolah gratis yang sudah tercover dana 2021 itu 60.115 orang. Itu 2021. 60.000? Iya. Itu 2021, saya ulangi, 60.115 orang. Bantuan seragam ya? Bantuan seragam. Kemudian di tahun 2022, 59.205 orang. Total sudah ratusan M. Oh, uangnya itu ya? Uangnya ya untuk sekolah gratis ini. Sekolah gratis ini, Pak, berarti saya sampaikan dulu. Dia hanya untuk levelnya, kewenangan pemerintah Kabupaten Musirawas hanya sampai tingkat SMP. Jadi SMP, SD, SMP itu di-cover oleh pemerintah Kabupaten Musirawas. Itu sekolah gratis ya? Iya.
Sekolah gratis, berartinya Pemkab Musirawas itu memberikan dana ke pihak sekolah kan? Ke pihak sekolah. Pihak sekolah. Kemudian itu kan untuk siswa-siswanya kan dibantu juga itu. Iya. Ada seragam kan? Ada. Sudah berapa banyak siswa yang dibantu selama 2 tahun Bupati ini? Berdasarkan data yang kita terima dari Dinas Teknis, itu namanya perlengkapan sekolah gratis. Iya. Ada pengadaan baju seragam SD. Ada pengadaan baju seragam itu untuk SMP. Total tahun 2021, saya bilang tadi Pak Radis, 2021 kan Ibu Bupati baru bisa melaksanakan tugasnya di anggaran perubahan dan tidak semua bisa kita laksanakan. Untuk anak SD sudah teranggarkan hampir 13.332 orang. Itu 2021 SD ya. Untuk itu pengadaan baju seragam. Untuk pengadaan baju seragam SMP belum kita anggarkan karena keterbatasan dana. Nanti akan saya jelaskan mengapa keterbatasan dana. Kemudian saya lanjutkan tahun 2022 baru Ibu Hajarana Mahmud Bupati Musirawas bisa untuk sudah mulai melakukan perencanaan. Ialah alhamdulillah untuk pengadaan baju seragam tingkat SD sudah 16.638 orang itu untuk SD. Untuk pengadaan baju seragam SMP 7.758 orang. Ini berarti sudah banyak anak-anak luar biasa yang dibantu perlengkapan sekolah. Alhamdulillah. Ya? Tapi ada catatan untuk anak yang kurang mampu atau tidak mampu. Kita prioritaskan di sana dulu. Nah, nanti ada tentang kemiskinan nanti. Jadi perlengkapan itu cuma seragam ya? Tas, ya, tas, sepatu, dan sebagainya lah. Itu Dinas Teknis lebih paham. Ya. Berarti memang sudah terrealisasi ya? Itu sudah saat umat hafiz Quran, pondok pesantren, satuan kematian, sekolah gratis, perlengkapan gratis. Sudah berapa tuh? Sudah hampir 1, 2, 3, 4, sudah 5 kita bahas ini. Sekarang ada 4 lagi. Iya. Ya. Nah, jadi memang bicara Musirawas itu ya bicaranya luas ya. Karena kita baru bahas 5 ini. Ada 4 lagi. Siap. 4 ini kayaknya agak berat. Ya. Ya. Memang ku sengaja yang ringan-ringan dulu. Oh, siap. Masih ada sisa 4. 4 ini ada jalan mulus 1 periode. Ya. Dan karena sikot Dinas Teknis ini ya, pelaksananya bantuan alat berat. Ya. Nah, bagaimana realisasi dari yang agak berat ini tadi, jalan mulus 1 periode jalan mulus dan bantuan alat berat. Kalau kita bicara RPJMD 2001 sampai 2026, jalan mulus 1 periode. 1 periode itu 5 tahun. 5 tahun. Tapi Undang-Undang Pilkada sekarang memaksa tidak lebih daripada 3,5 tahun. Nah, ini strategi ini yang harus kita cari. Tapi ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, jalan mulus 1 periode artinya 5 tahun. Ini undang-undang lu yang bicara, bukan asumsi kita. Alhamdulillah, ingin saya sampaikan pada forum yang berbahagia ini di podcast kita ini, semenjak beliau masuk itu jalan bisa dibayangkan, misalnya saya mulai dari Kecamatan Megang Sakti. Ada dulu cerita orang, kalau nak ke Megang Sakti itu katanya 1000 lubang. Wisata 1000 lubang. Wisata 1000 lubang. Ya, tapi alhamdulillah sekarang mulai dari Kecamatan Megang Sakti, terkonektivitas ke Kecamatan Sumber Harta, ke Kecamatan Sumber Harta, kemudian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Klingi, Kecamatan BTS Ulu, Kecamatan Lakitan, Kecamatan Muara Bliti, dan kecamatan-kecamatan yang lain sudah terkonektivitas. Dan data yang saya dapat dari Ibu Eli selaku Kepala Dinas PU Marga, kemarin sudah podcast juga, jadi lebih paham dari kami di Babadang, ini sudah teknis, sudah hampir 80%. Dan ini bisa dicek datanya, turun ke lapangan bisa cek bagaimana sekarang. Contoh nih, wilayah misal saya kasih contoh langsung yang 2022 Simpang Gagas. Jadi strategi yang dilakukan Ibu Bupati itu ialah yang ada peningkatan ekonominya. Bayangin, di Simpang Gagas itu kecamatan yang dilalui Kecamatan Muara Bliti, Kecamatan TPK, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan PT Ulu. Ada 5, Pak. Bayangin. Untuk mereka laksanakan, sekarang mobil bisa udah lewat, nyaman, enak di sana. Walaupun sekarang memang masih ada lah spot-spot yang memang masih rusak ya. Otomatis, karena membangun jalan ini
yang tidak semudah yang kita bayangkan. Saya mengutip sedikit, mohon maaf nanti bisa diralat kalau salah. Kata orang PU, kita mau satu cor beton saja itu kita membutuhkan dana kurang lebih hampir 4 M. 1 kilo loh. Cor beton itu. Cor beton. Coba dikalikan berapa panjang jalan Kabupaten Musirawas. Bu Eli yang tahu lebih tahu sudah podcast kemarin kita pernah bincang bahwa Musirawas itu totalnya 1.400 kilo ya. Nah, kalau 1.400 kilo dikalikan 4 itu udah berapa? Hampir 4 T lebih. APBD kita berapa, Pak? 1,6. Itu 1,6, 1,7. Saya mau jelaskan sebentar. 1,6, 1,7 itu saya rincikan dulu. Untuk belanja pegawai saja 60%. 60%, ya. Baru belanja untuk jalan dan sebagainya, itu 40%. Nah, ini butuh strategi. Dan Ibu Bupati, saya mengutip kata Ibu Hajarana Mahmud, aku ini sekarang ke pusat, ke provinsi ngamen. Tergantung kalau lagunya lagi bagus, besar. Kalau lagunya tidak merdu, dapat kecil. Nah, ini strategi yang beliau lakukan. Iya, karena kalau mengandalkan APBD tadi kan, tidak akan cukup untuk jalan mulus. Sementara yang nak dikerjakan Bupati ini bukan cuma jalan mulus, ya kan, ada rumah tahfiz, ada santunan kematian dan lain sebagainya, banyak program yang lain. Kalau fokus ke jalan mulus, yang lain tidak jalan. Jalannya saya sampaikan pada sini sudah terkonektivitas dan mulus, Pak. Jadi dari 1.000 sekian yang disampaikan oleh Ibu Eli tadi podcast kemarin, kenyataan di lapangan pada umumnya jalan-jalan yang meningkatkan perekonomian masyarakat itu sudah mulus, yang bisa berlubang sudah diaspal dan bisa dirasakan lah oleh masyarakat sekarang. Apalagi tahun 2023 ini tahun infrastruktur. Tahun 2023. Tahun 2023 ini untuk dananya Ibu Eli lebih paham daripada saya. Saya bukan orang teknis. Dia lebih paham. Artinya gini, dari perencanaan PMK Musirawas 2023 ini memang fokus ke infrastruktur ya. Iya. Bisa kita simpulkan seperti itu. Jadi saya sampaikan, kita bekerja melakukan perencanaan. Ada namanya rancangan awal RKPD 2023. Kemudian ada namanya musrenbang tingkat desa. Sudah musrenbang tingkat desa, ada forum komunikasi publik. Kemudian kita ada namanya musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan, bayangin aja Pak Barades. Usulan infrastruktur itu hampir 1.700 usulan dari 186 desa, 13 kelurahan. Nah, bermula dari situ akhirnya kami dari Bapeda menyampaikan ke Kepala Daerah, ke Ibu Bupati, makanya tahun 2023 ini tahun infrastruktur. Makanya jalan, jembatan, kelistrikan. Dan kelistrikan yang luar biasa, Pak. Bayangin saja, kata Ibu Bupati, ada berapa desa? 3 desa yang belum merdeka. Alhamdulillah, ini fakta. Kita bukan bicara, bukan tidak fakta. Sekarang, seluruh desa di 186 desa, 13 kelurahan, sudah ada teraliri listrik. Ini berkata apa? Kata Ibu tadi, ngamen tadi. Tidak cukup gitu, cukup di kabupaten baik. Kita harus ke provinsi, kita harus ke PLN, ke pusat. Dan inilah yang strategi yang dilakukan Ibu Bupati yang harus kami tuangkan supaya bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya sampaikan untuk infrastruktur sudah kurang 80% kondisi mantap dan ini berdasarkan data dari PU Bina Marga. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa setahun yang lalu saya pernah podcast dengan Bupati juga, bahwa Bupati menyampaikan bahwa ada 3 desa di Kabupaten Musirawas itu yang belum merdeka. Belum merdeka dalam artian belum teraliri listrik. Ya, bisa dibayangkan lah bagaimana kita tinggal di desa itu selama bertahun-tahun tapi tidak teraliri listrik. Namun semenjak Bupati Musirawas, Ibu Hajarana Mahmud, sampai dengan tahun 2023 ini 3 desa itu semuanya sudah merdeka dan sudah teraliri listrik ya. Ya, tapi bayang gini Pak, beliau itu hari ini 2 tahun lewat 1 hari. Iya. Tapi progresnya seperti sudah 5 tahun. Bayangin, listrik sudah masuk setiap desa. Infrastruktur ini sudah 80%.
Nah, tapi itulah pro kontra itu wajar. Namanya pemerintah itu siap dikritik dan mereka itu artinya rakyat sayang. Mengingatkan. Alhamdulillah. Tapi terkadang yang mengingatkan juga nggak by data. Nah, kalau kami tidak berani, makanya setiap diminta keterangan, saya harus bicaranya berdasarkan data yang harus saya sampaikan. Iya, makanya saya undang Mas Bro Peri ini siap. Untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa secara data 9 program Bupati ini sudah terlaksana. Walaupun memang ada beberapa program yang belum maksimal. Seperti jalan, kan masih ada waktu kita kan? Sampai 2024. Kan saya bilangkan tadi, tahun 2023 nih, tahun infrastruktur. Tahun infrastruktur. Nanti buktikan nanti di akhir tahun 2023. Kita cek 2024. Bagaimana yang dari 80% kata Ibu Eli Kepala Dinas PU itu, berapa nanti persentase? Sudah ini ya? Nah, biar beliau yang menjawab, tapi faktanya tahun 2023 ini infrastruktur insya Allah akan dilaksanakan. Oke, kita lihat nanti di 2024 ya, bagaimana realisasi dari perencanaan 2023 ini adalah tahun infrastruktur. Ya. Kemudian kalau alat berat kemarin sudah launching ya, sudah 3 alat berat yang dilaunching oleh Dinas PU Cipta Bina Marga. Artinya sudah terrealisasi. Kemudian program apa lagi nih? Mobil ambulan. Ambulan mobil ambulan setiap desa. Gratis ya, setiap desa. Sekarang sudah berapa banyak ambulan sudah ada di desa-desa Musirawas? Data yang masuk di kita kurang lebih sudah di angka hampir 100 unit ya? 100 unit ya, tapi untuk kepastiannya nanti kami akan cross check kembali. Karena ada kemarin saya dapat informasi ada salah satu bank yang saya lupa bank apa itu juga membantu dalam rangka untuk program percepatan penyelesaian janji Ibu Bupati Musirawas ini. Karena memang sekarang ini memang sering kita lihat ambulan Musirawas itu sering lewat di Lubuk Linggau, pernah juga saya ketemu di Palembang ya. Artinya memang ada ini ambulan. Dan jumlahnya sudah 100 ya. Artinya masih kurang 86 tambah 13. Mudah-mudahan sampai 2024 lengkap ya. Insya Allah. Oke. 9 program udah ya, 9 programnya sudah terrealisasi semua berarti. Yang kita bicarakan tadi udah selesai. Sudah terrealisasi. Sudah saya sampaikan dari awal rumah tapi sampai ambulan sampai alat berat sudah. Sudah terrealisasi semua. Sudah terrealisasi. Dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun pas kita ngobrol pada sore ini 2 tahun 1 hari. 2 tahun 1 hari. Harusnya ini diselesaikan nanti 2026 harusnya. Seharusnya karena periode ini biasanya kan 5 tahun kan. Iya, inilah strategi yang dilakukan oleh Ibu Ajar ini luar biasa. Berdasarkan banyak data. Betul. Itu ya. Itu makanya kita hari ini ngobrolnya sama orang yang pas karena by data. Insya Allah. Sampai katanya kan. Ya, insya Allah. Ini memang by data. 9 program Musirawas Mantap itu ternyata sudah terrealisasi semuanya. Tinggal kita tunggu sampai dengan akhir periode Bupati ini 2024 karena secara undang-undang kita pilkada di tahun 2024 ya. Walaupun sebenarnya 2025 beliau, 2026. Seharusnya 2026 kan? 2026. Tapi pilkada 2024 kita. Tapi janji itu berdasarkan RPJMD, Pak. RPJMD 2026. RPJMD 2026. Tidak bisa dirubah. 2026 RPJMD-nya. Jadi tapi ini strategi yang Ibu Bupati lakukan. Bagaimana caranya RPJMD ini tuntas? Insya Allah bisa dituntaskan. Kalau hitungan kami kurang lebih 3,5 tahun lah kurang lebih. 3,5 tahun harus tuntas. Harus tuntas, tapi harusnya berdasarkan aturan harusnya kan 2026. Iya. Nah, strategi-strategi inilah yang perlu kita tidak cukup dengan hanya infrastruktur. Itu perlu doa. Doa dan perjuangan juga para kiai, pendeta juga itu sangat dibutuhkan dan dari dorongan kita doakanlah Ibu Bupati ini bisa menyelesaikan dengan baik, insya Allah. Doa dari anak-anak di rumah tapis, anak-anak rumah tapis Quran, anak-anak di pondok pesantren, anak pondok pesantren yang sudah diperhatikan Bupati. Iya. Tuh. Nah, 9 program udah kita obrolin. Sekarang dengan bapaknya perencanaan, Bapeda kan? Bapak perencanaan, atau badan perencanaan. Tetap anak buah Bupati. Tetap. Kalau kita dari Linggau ke Musirawas. Siap. Ya. Dari perbatasan Pedang sampai ke Muara Beliti. Ya. Dari beberapa tahun yang lalu kita lihat bahwa di beberapa spot jalan itu sempit. Ya. Kemudian
kita lihat di akhir 2022 dan 2023 ini, saya lihat jalannya sudah mulus, sudah luas. Kemudian di ibu kota Muara Beliti, ya, itu sudah ada median jalan. Jalan sudah dibelah dua. Kalau menurut saya biasanya kalau kita masuk ke satu daerah, kalau jalannya sudah belah dua, berarti itu tanda kota. Iya, amin. Iya kan? Amin. Nah, bagaimana perencanaan atau rencana dari yang diperintahkan oleh Bupati dalam hal tata kelola atau tata ibu kota Muara Beliti. Ya, karena selama ini ingat loh Mas Bro. Siap. Orang Musirawas itu kalau kita tanya orang mana, jawabnya Lubuk Linggau. Iya. Jarang sekali ngomong mana Muara Beliti. Iya. Iya kan? Padahal ibu kota Musirawas itu di Muara Beliti, bukan Lubuk Linggau. Benar. Nah, saya membacanya bahwa Bupati menginginkan bahwa masyarakat Musirawas harus bangga. Saya orang Musirawas dan ibu kotanya Muara Beliti. Ya. Nah, bagaimana perintah Bupati untuk apa istilahnya itu ya? Menanamkan tadi rasa bangga dengan Musirawas dan penataan ibu kota Muara Beliti. Karena saya lihat sekarang udah sangat berbeda ibu kota Muara Beliti. Ya, amin. Jadi ingin saya sampaikan sebelum masuk ke sana, kan namanya di Permendagri nomor 86 tahun 2017 sudah jelas tentang perencanaan dan evaluasi. Jadi pertama, untuk bagaimana supaya orang Musirawas itu bangga dengan ngaku Musirawas. Maka itulah kita harus ada strategi, Pak. Jadi untuk tahun 2024 ini saya langsung loncat ya. Langsung loncat ke 2024. Iya, 2024. Tadi saya bilang 2023 tahun infrastruktur. Oke. Sudah infrastrukturnya bagus, mantep, baik, maka kita harus bagaimana supaya masyarakat menjadi sejahtera. Kalau kita bicara sejahtera, kita harus bicara tentang perekonomian. Maka Bapeda Kabupaten Musirawas setelah melakukan rancangan awal, musrebang tingkat desa, musrebang tingkat kecamatan, dan kemarin terakhir kita melakukan forum konsultasi publik, kita mengeluarkan beberapa isu strategis daerah. Bagaimana untuk persiapan 2024, Muara Beliti ini jauh lebih maju, lebih ramai daripada sekarang. Isu yang pertama, dasar dulu. Pertama kita harus melihat arah kebijakan provinsi. Apa arah kebijakan provinsi 2024? Ini wajib kita ikutin dulu. Yang selanjutnya, kita tidak boleh, kalau kita namanya kiblat membangun ini kan, kalau pemerintah namanya daerah, khusus daerah Kabupaten Musirawas, namanya RPJMD Kabupaten Musirawas 2021-2024. Itu kiblat, Pak. Kalau kiblat kita sebanyak kan Ka'bah, ke Mekah. Nah, kalau kiblat membangun pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa, kiblatnya RPJMD. RPJMD ya? Iya, nggak boleh keluar dari di sana. Kemudian, membangun itu kita juga harus tahu arah kebijakan nasional. Namanya RKP 2024. Apa kebijakan nasional? Kita harus laras. Dan terakhir, kita mengevaluasi tahun berjalan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang belum dilakukan. Maka akhirnya, pemerintah Kabupaten Musirawas, Ibu Hajar Ana Mahmud bersama Ibu Haja Swarti, salah satu bagaimana supaya Muara Beliti ini nanti bisa masyarakatnya bangga. Satu, beliau telah membuat strategi yang pertama percepatan realisasi proyek strategis di Musirawas. Namanya Agropetan Center. Pemimpin yang baik, pemimpin yang meneruskan program-program yang baik masa sebelum beliau jadi kepala daerah. Beliau buktikan, Pak Paredes. Beliau buktikan program Agropetan Center. Yang selama ini terbengkalai. Tapi beliau punya strategi yang luar biasa, beliau visioner. Akhirnya Agropetan Center ini diangkat kembali isu strategis 2024. Apa yang diangkat misalnya? Berapa ruko yang ada di Musirawas? Di Agropetan Center ada berapa ratus ruko. Di Megang Sakti ada berapa? Di Simpang Semambang ada berapa? Di Muara Lakitan ada berapa? Simpang Terawas apa? Dan ini akan kita melakukan renovasi. Akan kita renovasi. Supaya apa? Peningkatan PAD. Yang selanjutnya lagi, kita tidak boleh keluar daripada yang saya sampaikan, arah kebijakan nasional, arah kebijakan provinsi. Pak Eman dulu kan selalu menggunakan Sumsel itu kan Mandiri Pangan.
kita harus masukkan isu strategis. Kita masukkan ini nama program strategis Musirawas tahun 2024 nanti namanya Food Estate. Food Estate. Food Estate. Nah, Food Estate ini kemasannya, Pak. Kemasannya gini. Di Food Estate itu nanti ada namanya kita mengusulkan infrastruktur, kembali lagi ke infrastruktur. Bagaimana mau menjual produksi ikan kalau jalan ke kolam ikan itu jalannya jelek. Dan ini tidak perlu pakai dana APBD. Pakai dana provinsi, pakai dana Banggup, kata Ibu Bupati. Melobi yang ngamen, kata Ibu Bupati ini. Ini yang harus dilakukan. Yang sekarang terbukti loh yang beliau lakukan. Nanti ada hubungannya yang Pak Ratis sama jalan lebar tadi. Memang banyak Banggup itu di Musirawas ya? Musirawas. Kemudian terakhir, bagaimana supaya rame? Ibu kota. Sudah lama Muara Beliti jadi ibu kota. Sudah lama. Ya, sudah lama. Sudah berapa tahun ini. Nah, tapi sekarang strategi beliau luar biasa. Universitas yang mau monggo balik ke Musirawas. Salah satunya universitas yang akan sudah oke ini Universitas Unmurah. Universitas Musirawas ya. Universitas Musirawas. Saya menghitung, mohon maaf bisa diralat pada kesempatan ini ya, data kami tidak lengkap. Kurang lebih ada 1.200 mahasiswa Unmurah. Bayangin saja Unmurah itu kalau 1.200 balik kalau ke Musirawas, 1.200 dikali misalnya makan ayam geprek, 10.000 satu hari dikalikan 1.200 sudah 12 juta sehari. Kita kalikan lagi, tidak usah naik mobil mahasiswa, naik motor gak loh. Motor itu harga minyak pertalit anggaplah kita mungkin 10.000 kena beli di eceran. Dikalikan lagi. Belum lagi misalnya fotokopi, tempat kosan. Jadi efek multiplier efeknya itu akan nanti sampai 7 desa. Desa Pedang, Muara Beliti Baru, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Desa Suro, Bumi Agung, Satan Inajaya, ada 6 desa. Nah, langkah-langkah apa supaya supaya jadi orang mau ke Musirawas? Ini Ibu Bupati ngamen. Tidak cukup hanya menganggarkan dana APBD. Maka Ibu Bupati kemarin Ibu Jaranano bersama Kepala Dinas PUBM melakukan FGD. FGD di kementerian. FGD itu strategi beliau, bagaimana beliau memaparkan tentang pembangunan Musirawas. Kurang lebih yang saya dapat informasi hanya jangka 2 bulan, Pak, 1 bulan. Beliau bisa melobi, akhirnya bisa tuh jalan lebar itu Muara Beliti itu. Yang dari Pedang itu ya? Iya, dari Desa Pedang sampai ke ibu kota. Itu dana nasional. Jadi dalam jangka 1 bulan, beliau bisa membawa kucuran dana untuk pelebaran jalan yang sangat luar biasa itu. Perjuangan Bupati? Perjuangan Bupati, itu real, data. Bukan tiba-tiba datang dari nasional? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Gini Pak Parades, kita ini mana bisa orang langsung masuk anggaran kalau kita tidak mengajukan. Nggak cukup proposal, paparan dulu. Jadi pemerintah pusat tuh melihat, sampai bupatinya turun tangan, memaparkan, oh ini serius nian. Nah, jadi alhamdulillah ini buktinya. Dan saya ingin gambarkan sedikit lagi. Pada saat 2024 ini, beliau sudah 3 kali melakukan FGD di kementerian. Yang saya ingat, pertama ya, yang saya ingat pada saat dengan BNPB kemarin. BNPB kemarin ya ada di 2 kecamatan. Insya Allah akan dapat kucuran dana. Luar biasa loh anggarannya untuk penanggulangan bencana. Tapi itu terkunci Pak. Langsung nanti pusat yang menentukan berapa anggarannya. Kurang lebih hampir 32 MN lebih. Itu untuk kecamatan Trawas dan kecamatan TPK. TPK ya. Itu yang pertama. Baru-baru ini Pak, baru pulang kan. Dengan luasnya Kabupaten Musirawas ini cukup nggak kita nak beli mobil damkar itu? Mobil damkar itu sepengetahuan kami, saya juga pernah jadi kepala dinas damkar. Itu paling kecil 5M, 6M atau 4M paling kecil. Sekarang Ibu Bupati jeli. Kan ada mobil hibah Jepang. Dan kementerian sudah Kementerian Dalam Negeri. Kalau Ibu serius, nanti 2023 kami akan bantu melalui dana hibah Jepang, mobil damkar dan ambulan tercanggih untuk masuk ke Musirawas. Strategi ini beliau, dan nanti di akhir Februari ini dan Maret nanti beliau akan melakukan ngamen lagi. Ngamen maksudnya untuk rakyat Musirawas, infrastruktur ke PUPR lagi. Nah ini baru 2 ya, 2 bulan 2 bantuan masuk, puluhan M. Artinya memang anggaran pusat itu, ya, berarti memang harus diusulkan atau memang harus dikejar oleh kepala daerah di
Anggaran pusat daerah, kalau kita melalui perencanaan itu sudah kita usulkan. di DAK. Iya, kita usulkan. Tapi permasalahannya, negara ini kan besar, Pak. Ada berapa kabupaten kota? Ratusan, 500-an. Nah, kalau kita nunggu saja, ya mungkin dapat, Pak. Tapi kecil. Tapi kecil. Sedangkan Musirawas tadi, saya bayangkan, untuk membangun jalan saja, katanya tadi satu cor beton saja 4M, dikalikan berapa ribu tadi. Iya. Tapi inilah luar biasanya pada kesempatan ini dilakukan beliau roadshow. Roadshow-nya ya memang benar-benar ngadap Pak Gubernur, ngadap Menteri, paparan, dan hasilnya 2 bulan ini saja sudah sangat signifikan. Berarti itulah salah satu strategi Bupati mengatasi minimnya anggaran di Kabupaten Musirawas ya. Itu bicara strategi anggaran. Iya. Tapi tidak cukup strategi anggaran juga. Tapi bagaimana meramaikan ibu kota. Yang saya bilang tadi. Ada 1.200 unmurah. Mohon maaf nih, unmurah. Nanti mau masuk lagi ITS. Institut Teknologi Muhammadiyah. Kalau ada lagi sudah masuk menghubungi kita Universitas Al-Risalah. Universitas Al-Risalah? Iya, akan masuk di Musirawas. Bayangin loh Pak. Jadi kalau mahasiswa saja nanti, bagaimana itu Merabliti? Jadi peningkatan ekonomi, hitungan dari profesor dari Unmura kurang lebih hampir perputaran uang saja kata beliau, satu universitas itu saja itu hampir di angka 12 miliar satu bulan. Perputaran uang di 6 desa yang saya sampaikan tadi, Pak. Nanti saya siap saja. Pulang kantor, macet. Nah, jadi artinya alhamdulillah ini dilakukan beliau, tapi itu terukur. Berarti membuat orang tidak hanya meminta warga Musirawas itu bangga dengan Merabliti, tapi Bupati itu menyiapkan infrastruktur. Iya. Bagaimana Merabliti itu bisa rame kan? Iya, siap. Melalui ada perguruan tinggi tadi, ada Universitas Musirawas, ada Institut Muhammadiyah, ada Universitas Al-Risalah nanti. Iya. Dan yang tidak kalah penting sekarang ini di Merabliti itu ada rumah sakit baru. Nah, rumah sakit baru ya insya Allah. Dan itu Banggup ya? Ya, itu Banggup. Ini lobi beliau. Sepeser pun tidak ketik dana Musirawas. Nah, saya tidak bisa komentarin jelasnya. Sepengetahuan saya itu Banggup. Ya, itu Banggup, luar biasa. Dan ini mudah-mudahan dapat informasi katanya mungkin tahun ini Mobeler. Bukan, katanya akan nanti seluruh yang ada di Sobirin tuh pindah. Wah, kalau itu terjadi Pak, luar biasa. Berarti Merabliti bisa tempat kesehatan ya. Iya, ibu pendidikan. Kota tadi, Pak. Jadi mana siap-siap be wong Bliti. Ya makanya tadi memang Musirawas harus membuat ikon bahwa Musirawas itu Merabliti. Iya. Karena kalau kita banyak uang di luar itu uang mana? Uang Linggau sih. Iya. Padahal tinggalnya di mana-mana Musirawas. Kita bangga menjadi orang Linggau dan kita harus lebih bangga menjadi orang Kabupaten Musirawas. Iya, bagi yang masyarakat Musirawas kan. Yes, kalau Linggau dia sudah punya ikon sendiri Kota Lubuk Linggau. Kemudian Musirawas tadi ikonnya itu ibu kotanya Merabliti. Kita jingok daerah lain, Mas Bro. Yes. Apa namanya? Oku Timur ya? Iya. Oku Timur dia bangga dengan Martapuranya kan. Iya. Apalagi tuh Oku Selatan. Iya. Bangga dengan apanya daerah sana tuh. Iya. Pasti ibu kotanya. Iya. Nah, saya lihat Bupati memang lagi merancang itu. Bagaimana Musirawas itu bangga dengan ikonnya Merabliti. Ibu Bupati itu Pak bukan merancang lagi. Eksekusi dan dimulai dari perencanaan. Oke. Yang saya sampaikan. Karena kita tidak boleh melabrak aturan. Iya. Dimulai dari perencanaan berbasis data. Data sudah dibuat, perencanaan dan sudah dibuktikan oleh universitas yang tertinggi ada di Kota Lubuk Linggau ini nanti akan sudah membangun 4 lantai. Iya. Dan kata Ibu Bupati pindah 10 ruko sudah tinju. Sudah kasih 10 ruko. Sudah dikasih ya. Cepatlah pindah kata Ibu Bupati. Bayangin Pak, saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata. Kalau motor mahasiswa itu banyak sudah masuk. Rame, Masya Allah. Rame pasti perekonomian juga bertumbuh. Ya, bertumbuh, kita menggambarkan seperti ini. Saya kemarin sedih tiru tentang bagaimana menjadikan kota itu menjadi kota pendidikan atas izin Bupati. Saya ke UI. UI itu tidak ada sumber daya alam, hanya mengandalkan Universitas Indonesia. Tapi lihat perekonomiannya. Jadi inilah yang akan dilaksanakan. Jadi aksesnya, angka kemiskinan akan turun, angka harapan hidup akan lama. Nah ini kalau boleh saya ingin menjelaskan sedikit Pak.
Kalau diperbolehkan dalam kesempatan. Tapi ini dulu, supaya kita lebih konsentrasi kita minum dulu. Oh siap, wah mantap ini. Ionia. Ionia Coba, ini Ionia. produknya Lubuk Linggau. Ya, kalau jargonnya tuh Kak, ini baru benar-benar air. Ini benar-benar ayo. Nah, itu. Jadi biar kita lebih fokus, lebih segar, kita minum dulu. Siap. Minum. Coba minum ini guys, khasiatnya insya Allah sehat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Jadi gimana? Segar kan? Wah, luar biasa. Karena ini murni, airnya murni. Ayo nih, ayo. Bukan apa? Ini TDS-nya 0. TDS 0 itu berarti air yang dimurnikan. Coba aku minum lagi sekali. Oke. Karena segar memang. Masya Allah. Kalau kebanyakan minum itu Mas Bro, kebanyakan kalau dulu ya, sering minum itu sering apa ya? Enek di sini. Iya. Tapi kalau Ionia ini tidak ada eneknya memang. Kalau kita telan langsung ser ya. Terasa di apa pas masuk tenggorokan. Enak. Iya, jadi kita tidak terbatas untuk minum kan? Iya. Sebanyak apapun kita tetelan. Ionia. Asli Linggau. Asli Lubuk Linggau. Ya. Nah, Mas Bro, kita udah bicara panjang ya, 9 program. Siap. Sudah terrealisasi semuanya dari 1 sampai 9. Kemudian Ibu Kota Muara Beliti juga sudah diubah wajahnya untuk menjadi lebih baik dan lebih menarik. Siap. Ya. Nah, kita bicara program Bupati. Artinya, kita selain dari realisasinya, kita kan bicara impact-nya kepada masyarakat. Siap. Ya. Sementara sekarang kan saya lihat banyak yang negatif juga bahwa dari sisi kemiskinan, Musyarawat itu hasilnya tidak terlalu membahagiakan. Pengaruh dari program ini terhadap angka kemiskinan. Iya. Gimana menurut Mas Bro berdasarkan data yang dimiliki Kabupaten Musyarawat? Ya, terima kasih. Inilah yang banyak sekali baik di WA, di telepon ke kami selaku pelapor. Saya jelaskan. Kalau kita bicara kemiskinan, kita tidak boleh hanya bicara 1 tahun. Kemiskinan ini kita lihat dulu, ini akan saya buka data ya. Iya. Izin akan buka data. 2011. Artinya dari 2011 ke 2022 itu artinya ke 2022 itu hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hampir 11 tahun. 2011 angka kemiskinan Kabupaten Musyarawat itu di 18,25%. 2011 ya? 2011. 18,25%. 25%. Bayangin loh, regulasinya belum seketat yang sekarang. Kemudian kita lihat lagi di tahun 2012. Berapa angka kemiskinan? Akan saya jelaskan ini Pak. Penting ini. 2011 nurun juga sedikit. 17,67. 17,67. Kemudian dilanjutkan lagi 2013. 17 naik lagi. 0,85. Covid nggak ada itu. Naik ya? Naik lagi. Oke. Selanjutnya lagi 2014 di 17,25. 2015 13. 2016 14,3, di tahun 2017 14,24, di tahun 2018 13,76, di tahun 2019 13,37, di tahun 2020 di 13,50. Ini masuk Covid nih, kita mulai bicara. 2020 masuk, bukan 2021. ingin mencari alasan Covid, alibi bukan. Dan di tahun 2021 melonjak menjadi 13,89. Di 2021 ya? 2021 ya. Karena kita Covid. Kita Covid. Nah, sekarang saya akan bicara 2021, saya sudah bilang dari awal tadi. Ibu Haja Ratna Mahmud, Bupati Musyarawat bersama Ibu Haja Suwarti dilantik 26 Februari. Saya bilang tadi, Ibu Bupati tidak bisa melaksanakan program beliau karena sudah diketok palu anggarannya. Iya. Beliau baru bisa melaksanakan realnya tuh 2022. Coba lihat angka kemiskinan 2022. Dari 13,89 menjadi 13,34. Ini kemiskinan yang paling terendah kalau kita bandingkan di 11 tahun terakhir. Bayangin. Nah, memang angkanya di 0,05 tapi trennya positif, Pak. Trennya positif. Dari 2011
inilah kemiskinan yang paling terendah di Kabupaten Musirawas. Bayangin, beliau baru 2 tahun, satu hari. Dan di 1 tahun pertama tidak ikut nyusun anggaran. Tidak nyusun anggaran. Artinya programnya itu belum terrealisasi kan, belum ada impact. Nah, pada masyarakat. Pada saat di perubahan kan baru bisa, dan 2022 hasilnya. Nah, saya ingin gambarkan sedikit. Saya akan menghubungkan tadi angka kemiskinan, Pak ya, dengan angka harapan hidup. Saya izin sebentar, Pak. Ini penting harus saya jelaskan tentang angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini arti gini, Pak. Angka harapan hidup kalau zaman dahulu kala, ya Pak ya, yang saya bilang di angka harapan hidup itu tahun 2012 kita bicara. Data BPS mengatakan angka harapan hidup rakyat Kabupaten Musirawas itu di angka umurnya 66 tahun, 66,85 tahun. Jadi 66 tahun, Pak. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup gini maksudnya. Wong rata-rata panjang hidupnya di Musirawas ini tahun 2012 itu sampai umur 66 tahun. Ya. Itu kalau meninggal tuh Allah yang paham. Tapi kita bicara data statistik. Kita akan terus ini, Pak. Saya akan langsung di angka di tahun 2018 di 67,59. Dan beliau masuk nih, Pak, di 2021 akhir 2000 angka haram hidupnya di 68 tahun,26. Oke. Pada saat masuk ya? Pada saat masuk nih ya. Artinya program yang sebelumnya. Pada saat beliau melaksanakan 9 program di tahun 2022, angka harapan hidup persentasenya naik. Dari tahun 2021 68,26 tahun, di 2022 68 tahun,62. Jadi tren yang positif. Saya ingin menceritakan sedikit. Contoh kita mulai dari 9 program tadi. Sekarang ada namanya ambulan, Pak. Ambulan itu pada saat di desa, kalau dulu nak nyewa, bayar. Sekarang tidak, gratis, Pak. Gratis. Aman untuk orang miskin. Naik mobil ambulan, diantar oleh Pak Kades atas program Ibu Ajaran Mahmud tadi, alhamdulillah gratis. Tidak cukup gratis, Pak. Kalau jalannya hancur, tidak akan nyampe ke rumah sakit Lubulingga atau rumah sakit di Morabeliti. Belum nyampe ke Lubulingga atau rumah sakit Morabeliti, kadang-kadang sudah dipanggil oleh Allah. Itu ajal. Perlu apa? Ibu Bupati jeli. Infrastruktur beliau utamakan. Tadi sudah saya bilang, infrastrukturnya itu di angka 80%. Data dari Kepala Dinas PU Bina Marga. Pada saat dari desa ke ibu kota kabupaten atau ke kota Lubulingga mau berobat, alhamdulillah jalannya lancar, Pak. Tidak bayar, lah gratis, jalannya baik dan mulus. Sampai di rumah sakit ada program lagi, Pak. Kesehatan gratis. Sampai rumah sakit, masuk rumah sakit tidak mayo, tidak bayar. Jadi, sudah dapat ruangan rumah sakit, kebetulan anaknya ini penghafal Quran. Saya berani menjamin, Pak, sudah ada Al-Quran dan hadis bahwasanya siapa yang mendengarkan Al-Quran, insya Allah hati menjadi tenang. Ini ada hubungan dengan angka harapan hidup tadi. Lah gratis, bawa rumah sakit, jalannya bagus, sampai rumah sakit lah disiapkan lah gratis, sampai di rumah sakit anaknya bisa ngaji, bisa ngapal Quran. Nah ini makanya angka harapan hidup tadi bertambah, meningkat, bertambah, panjang umur. Oh bertambah. Okay, yo, kalau kita bandingkan 2012, 66 tahun, Pak. Dan 66 tahun itu laju gitu. Ini data BPS ya. Tapi semenjak ada program ini fakta data BPS. Kalau mau memprotes, ya coba tanya ke BPS. Jadi kita bukan kita yang buat, mereka ya enggak. Mereka punya sistem tersendiri. Iya, tapi bayangin itu. Pak, janji 5 tahun kan baru 2 tahun. Iya. Tapi tren positifnya program ini sudah dinyatakan baik. Jadi angka harapan hidupnya jadi bertambah, umurnya jadi panjang dengan ada program yang dilaksanakan ini. Jadi inilah yang saya sampaikan, dari kemiskinan, angka kemiskinan sudah menurun, angka harapan hidupnya bertambah. Nah ini perlu ingin saya sampaikan. Jadi kita bicaranya itu 10 tahun ke belakang. Jangan langsung melihat, ini angka kemiskinan tadi bilang tidak signifikan.
Ya kita tidak bisa seperti itu. Turun cuma 0,55 0,05. Kita melihat dulu ke belakang. Di tahun siapa, di kepemimpinan siapa, angkanya bisa tembus di angka 13,34. Maka saya bilang tadi, angka kemiskinan sebelumnya itu, mohon maaf ini, di tahun 2000, di tahun 2011, 18,25. Tidak ada COVID. Tidak ada COVID. Regulasinya tidak seketat sekarang, tidak ada SIPD. Ya, sementara memang di zaman COVID itu seluruh wilayah Indonesia ini angka kemiskinannya memang meningkat. Sangat meningkat. Tapi kan trennya akhirnya turun. Jadi inilah bukan saya ingin pembelaan diri, saya bicaranya data, tapi ya suka tidak suka ya saya serahkan ke masyarakat. Pada prinsipnya inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas. Bahwanya program ini sangat menyentuh. Insya Allah. Oke, terima kasih Mas Bro. Siap. Jadi hari ini kita tercerahkan teman-teman semuanya bahwa kita bicara tidak bisa katanya-katanya dan hanya menebak-nebak angka, dan ternyata ketika kita bicara dengan angka dan melihat secara data, maka mata dan pikiran kita pasti akan terbuka.